Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel kuliah TPB ITB. Kami ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru saja mengawali pembelajaran di ITB dan teman-teman sekarang masuk ke tahap persiapan bersama atau tahun pertama ITB. Nah, di channel ini, channel kuliah TPB ITB, kita akan rencananya konsisten bahas tentang materi-materi kuliah ya, secara daring di channel ini. Nah, dalam video ini kita akan bahas tentang fisika dasar ya. Nah, untuk bab pertama sendiri dalam fisika dasar adalah kinematika benda titik. Untuk pertemuan pertama kita akan bahas nanti dimensi, besaran skalar, dan vektor ya. Oke, mengenang materi di SMA ya, besaran dan satuan. Ini kita pelajari waktu awal-awal kelas 10. Nah, besaran dan satuan ini kita pasti tahu dibagi dalam dua jenis, skalar dan juga vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai, sedangkan vektor ini selain memiliki nilai juga memiliki arah. Ya. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Misalkan jarak dan perpindahan. Dua ini definisinya hampir sama, yaitu kita mengukur seberapa panjang posisi antara titik pertama dengan titik yang lain. Namun dalam vektor kita tidak sebut sebagai jarak, tapi sebagai perpindahan. Kemudian selanjutnya ada kelajuan dan kecepatan. Kelajuan ini skalar, tidak memiliki arah, sedangkan kecepatan ini memiliki arah tertentu, maka kita masukkan dalam besaran vektor. Lagi-lagi ini memiliki definisi yang hampir sama, yaitu berapa jarak tempuh yang kita tempuh dibagi dengan waktu yang kita butuhkan. Ini kita sebut sebagai kelajuan dan kecepatan. Bedanya, kecepatan ini memiliki arah tertentu, tapi kelajuan tidak. Selain itu ada pula percepatan. Kita pasti sudah tahu, percepatan ini adalah besar perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Selain percepatan, bisa kita definisikan pula yaitu perlambatan ya, yaitu percepatan yang bernilai negatif. Ini merupakan besaran vektor. Selain itu ada pula dalam nanti ketika kita sudah bahas dinamika dan usaha energi, kita akan tahu bahwa energi daya ini merupakan besaran skalar karena tidak memiliki arah tertentu. Kalau energi kita pasti tahu ya, energi ini adalah W, dimana kalau kita membicarakan dimensi dari energi, W ini memiliki satuan Newton, bukan Newton ya, tapi Joule. Dan Joule ini definisinya adalah kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Atau kalau kita tuliskan dalam notasi dimensi, ini adalah massa dikali dengan panjang kuadrat lalu dikali dengan satuan waktu pangkat min 2. Seperti itu ya. Adapun daya ini kita tuliskan sebagai P atau power ya. Nah, power ini satuannya bisa watt atau volt ampere ya. Dan ini kalau kita tuliskan ini adalah kilogram meter kuadrat per second pangkat 3. Maka dimensinya adalah massa dikali panjang kuadrat dikali waktu yang dipangkatkan negatif 3. Nah, keduanya ini merupakan besaran skalar ya, karena tidak memiliki arah. Selanjutnya ada momentum dan gaya. Momentum dan gaya ini memiliki arah. Momentum ini kita tuliskan dengan P kecil ya biasanya ya. Nah, momentum ini adalah hasil kali antara massa dengan kecepatan ya, atau kilogram dikalikan dengan meter per second. Kalau kita tuliskan dimensinya adalah M, L, lalu T pangkat min 1. Nah, seperti itu ya kawan-kawan ya. Adapun kalau gaya, ini kita sudah tahu ya pastinya ya, satuannya adalah Newton, dimana Newton ini tidak lain adalah kilogram meter per second kuadrat, atau hasil kali antara massa dengan percepatan ya. Kita tidak asing dengan rumus F sama dengan M kali A. Dimensinya tentu saja bisa kita tulis M, L, kemudian T pangkat min 2. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada pula luas dan volume. Ini jelas tidak menunjukkan arah, maka kita golongkan sebagai besaran skalar. Baik, kita awali bahasan vektor. Ini tentang definisi vektor. Seperti yang udah disampaikan di slide sebelumnya, vektor itu memiliki arah dan juga nilai. Nah, kalau kita gambarkan vektor ini, misalkan kita memiliki titik pangkal di A ya, kemudian titik ujung di B. Nah, vektor itu
yang disebut ujung adalah yang memiliki tanda panah. Nah, secara umum kita akan menamakan vektor ini sebagai vektor AB. Jadi, yang menjadi pangkal ini kita taruh hurufnya ada di sebelah kiri dan ujungnya adalah yang di sebelah kanan. Nah, apabila AB ini adalah suatu vektor dua dimensi dengan B ini adalah koordinatnya X2 dan Y2, maka vektor posisi dari vektor AB bisa kita nyatakan dalam X2 dikurangi X1 atau beda nilai X, lalu kita kasih I. I ini adalah vektor satuan untuk sumbu X, ya, ditambah dengan Y2 dikurangi Y1 atau perbedaan nilai Y. Ini kita kasih J. J ini adalah vektor satuan untuk sumbu Y. Ini adalah notasi penulisan vektor ya teman-teman, atau bisa kita tuliskan juga dalam bentuk matriks. Nanti akan menjadi X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Nah, ini kita tuliskan dalam bentuk matriks. Kalau teman-teman perhatikan, kita tidak boleh salah dalam mengurangkan ini ya. Kan yang ditanya adalah vektor posisi dari AB. Berarti koordinat B dikurangi koordinat A ya. Ini juga sama yang Y, koordinat B dikurangi dengan koordinat A. Tidak boleh terbalik. Selanjutnya, apabila kita memiliki suatu vektor ya, kita gambarkan dalam Cartesius. Nah, ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X, lalu kita gambarkan suatu vektor yang berada di situ. Nah, seperti ini misalnya. Dan di sini adalah sudut theta. Maka secara umum apabila ini adalah vektor M, maka vektor posisi dari vektor M ini tidak lain adalah M ya, komponen vektor M lalu kita kalikan dengan cos theta. Ini I ya. Ini menyatakan bahwa cos theta itu menunjukkan ini adalah komponen vektor M dalam sumbu X ya. Kemudian kita tambah dengan vektor M yang kita kali dengan sin theta, ini J. Nah, M sin theta ini adalah komponen vektor M pada sumbu Y. Kalau kita proyeksikan, nah tik 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 tik, nah segini ini adalah MX. Dan kalau kita proyeksikan ke sumbu Y, nah ini adalah komponen vektor M dalam sumbu Y atau MY. Kalau untuk nilai tangen jelas ya, tangen tetanya dapat kita tuliskan sebagai perbandingan antara komponen vektor M dalam sumbu Y dibanding komponennya dalam sumbu X. Kemudian yang perlu kita tahu selanjutnya adalah panjang vektor. Nah, teman-teman perhatikan kembali vektor M ini tersusun atas komponen vektor pada sumbu X atau MX dan komponen vektor M dalam sumbu Y atau MY. Maka panjang vektor notasinya seperti ini kawan-kawan. Ini tidak lain adalah MX dikuadratkan lalu ditambah MY yang dikuadratkan, lalu hasil akhirnya teman-teman akar. Nah, ini mudah sekali seperti pada kalau kita tahu ya Pitagoras pada segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini, sisi miringnya di sini. Nah, itu tersusun atas MX dikuadratkan ditambah MY yang dikuadratkan lalu diakar. Selanjutnya adalah operasi vektor. Kita awali dengan penjumlahan dan pengurangan. Apabila kita memiliki vektor A di sini, ya, jadi penulisan vektor itu bisa juga dengan huruf kecil lalu dikasih panah di atas. Jadi tidak selalu dengan dua huruf kapital ya, tapi satu huruf kecil yang diberi tanda panah itu juga bisa. Kemudian di sini adalah vektor B. Nah, saat kita ingin menjumlahkan vektor, yang harus diperhatikan ujung pada vektor pertama ini harus bertemu dengan pangkal vektor kedua. Nah, hasil akhirnya tidak lain adalah ini nih teman-teman ya. Jadi ibaratnya kita ingin menempuh suatu lokasi dari titik P ke titik Q. Kita bisa memiliki dua jalan. Yang pertama jalan yang berliku, yaitu melalui vektor A kemudian ditambah dengan vektor B. Tapi bisa juga melalui jalan pintas. Yang tidak lain adalah yang garis lurus ini adalah vektor A plus vektor B. Nah, jalan pintas inilah yang kita sebut sebagai vektor A plus vektor B. Nah, kalau misalnya pengurangan vektor gimana tuh? Misalkan kita ingin mencari vektor A dikurangi vektor B. Nah, ini tidak lain adalah vektor A ditambah negatif dari vektor B. Nah, kalau vektor B-nya mengarah ke
kanan bawah, maka vektor minus B-nya tidak lain akan mengarah ke sebaliknya nih kawan-kawan ya, tentunya dengan panjang yang sama nih. Nah, misalkan di sini. Maka dari itu resultan akhirnya untuk vektor A min B itu akan terletak di sini ya. Nah, ini adalah vektor A min B atau vektor A ditambah negatif vektor B. Nah, seperti itu kawan-kawan untuk penjumlahan dan pengurangan. Misalkan kita memiliki vektor A ini adalah A1, A2 dan vektor B ini adalah B1, B2 ya. Ini juga bisa kita tuliskan sebagai A1I ditambah A2J. Kemudian ini kita bisa tuliskan juga B1I ditambah B2J. Maka vektor A plus B, koordinatnya atau vektor posisinya cukup kita jumlahkan aja tuh ya. A1 ditambah B1I ditambah A2 ditambah B2J. Atau kalau kita tuliskan dalam matriks cukup seperti ini kawan-kawan ya. A1 ditambah B1, A1 ditambah B1, kemudian A2 ditambah B2, A2 ditambah B2. Oh, sangat gampang ya kawan-kawan. Selanjutnya kita akan bahas perkalian vektor. Ada dua jenis, secara umum skalar dengan vektor, kemudian yang kedua nanti vektor dengan vektor. Kalau perkalian skalar dengan vektor tentu saja hasil akhirnya vektor. Namun ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Skalar ini nilainya berapa sih? Nah, akan kita bagi menjadi 4 nilai ya. Misalkan kita ingin memiliki vektor V dan kita ingin mencari nilai V aksen, di mana V aksen ini adalah perkalian skalar K dengan vektor V tadi. Nah, nilai K ini akan sangat menentukan bagaimana hasil akhir vektor yang dihasilkan. Nah, K ini akan terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ketika K lebih dari 1. Kemudian K berada di antara 0 dan 1. Kemudian K berada di antara min 1 sampai 0. Kemudian K berada di bawah min 1. Nah, secara umum akan kita golongkan. Ini adalah K yang positif. Kemudian yang ini adalah K yang negatif. Kalau K-nya positif, maka vektor tidak akan berbalik arah. Nah, kita contohkan langsung ya. Misalkan kita punya vektor K itu seperti ini. Nah, saat K-nya positif kita bagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, K-nya lebih dari 1. Maka outputnya akan menjadi lebih panjang vektornya ya. Nah, misalkan seperti ini. Kepotong ya, nggak apalah. Ini adalah K lebih dari 1. Kemudian posisi atau jenis selanjutnya, ketika K-nya berada di antara 0 sampai 1, itu nanti akan menjadi lebih pendek. Nah, tapi intinya sama, ketika K-nya positif, maka vektor ini tidak akan berbalik arah. Nah, nasib yang berbeda dialami ketika K-nya negatif. Vektor ini nanti akan berbalik arah ya. Misalkan kita punya K, ini tadi ya teman-teman ya, nilai K-nya dari vektor K. Nah, ini adalah nilai vektor K. Maka vektor min K-nya kan berarti seperti ini ya kawan-kawan ya, dengan panjang yang sama. Nah, kita bagi menjadi 2 kondisi lagi. Yang pertama, saat K-nya kurang dari negatif 1, maka outputnya nanti akan menjadi lebih panjang. Nah, ini adalah ketika min K di mana K-nya K-nya kurang dari min 1. Kemudian akan menjadi lebih pendek apabila K-nya berada di antara negatif 1 ya. Nah, gimana? Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Selanjutnya perkalian vektor ini bisa kita golongkan menjadi dot vektor dan cross vektor. Kalau perkalian dot ya teman-teman, kalau kita perhatikan perkalian dot ini, kita ingat kembali definisinya. Perkalian dot adalah perkalian 2 vektor yang menghasilkan skalar. Jadi bukan vektor ya. Nah, perkalian dot ini kita notasikan. Misalkan kita memiliki A dot B. Nah, seperti ini. Hasilnya tidak lain adalah panjang A dikali dengan panjang B, kita kalikan dengan kosinus alfa. Alfa ini adalah sudut yang dibentuk antara 2 vektor. Nah, dari konsep dot vektor ini kita bisa mencari sudut antara 2 buah vektor apabila kita tahu nilai perkalian dotnya
dan kita tahu panjang masing-masing vektor ya, seperti itu. Nah, apabila kita lihat nih di sini fungsinya adalah kosinus. Itu artinya apa? Apabila dua vektor itu membentuk sudut 0 derajat ya, berarti cos alfanya sama dengan cos 0 derajat sama dengan 1 ya, atau artinya memiliki sudut yang berhimpit atau saling bertumpuk. Misalkan dua vektor ya, vektor A dikalikan oleh vektor A, berarti cos alfanya sama dengan 1, maka ini tidak lain adalah A kuadrat ya. Kemudian sebaliknya, apabila kita memiliki dua vektor yang tegak lurus, maka alfanya sama dengan 90 derajat. Nah, perkalian dotnya berarti cos 90 bernilai 0. Maka bisa kita simpulkan dua vektor yang saling tegak lurus, misalnya vektor A dot vektor C, apabila mereka tegak lurus, maka hasil dotnya pasti 0. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada beberapa operasi vektor dot yang kita ketahui. Nah, vektor dot ini memenuhi beberapa operasi, misalnya vektor A misalnya dot B plus C. Nah, ini tidak lain adalah vektor A dot vektor B ditambah vektor A dot vektor C, jadi bisa didistributif ya. Ini kalau negatif nanti juga akan sama. Kemudian apabila vektor A ini kita tahu adalah A1 dan A2, kemudian vektor B ini adalah B1 dan B2, vektor posisinya ya teman-teman, maka secara langsung bisa kita tuliskan hasil dot antara vektor A dengan vektor B itu tidak lain adalah A1B1 ditambah A2B2. Nah, teman-teman perhatikan, A1B1 ini skalar atau hanya angka, A2B2 ini juga skalar atau hanya angka, maka output dari dot vektor adalah sekali lagi berupa skalar. Nah, kalau vektornya 3 dimensi gimana tuh? Misalkan di sini kita kasih A3, di sini kita kasih B3. Nah, cukup kita tambahkan menjadi A3B3 dan hasil akhirnya tetap sama, yaitu skalar. Selanjutnya adalah perkalian cross atau perkalian silang. Kalau tadi kita sebut dot atau perkalian titik. Cross vektor sendiri memiliki definisi, misalkan kita punya A cross B, ini tidak lain adalah vektor panjang vektor A dikali vektor B kita kalikan dengan sin theta ya, misalnya menghasilkan suatu vektor satuan. Jadi kita kalikan vektor satuan. Nah, kemudian perkalian cross vektor ini berlaku apabila dua buah vektornya ini saling tegak lurus. Ya, kita pasti ingat hukum fisika untuk yang misalnya F sama dengan B dikali I dikali L. Ini kan F, B, dan I-nya merupakan suatu vektor ya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat atau kita ingat deh dalam fisika bahwa ketiga komponen ini nanti akan saling tegak lurus. Misalkan ya, kita pasti ingat ya lingkaran ini ya, lingkaran IJK, I, J, K. Kalau ada vektor I cross vektor J, hasilnya adalah vektor K. J dikali K itu sama dengan I, dan seterusnya. Hanya saja nanti kasusnya akan bisa terbalik ya. Misalkan kita ingin mengalihkan J dengan I, maka hasilnya menjadi negatif K. Nah, sekali lagi output dari cross vektor ini adalah sebuah vektor juga. Supaya mudah dan supaya kebayang, kita akan contohkan kasus ya. Misalkan diketahui dua buah vektor, misalnya vektor A sekian, vektor B sekian ya. Carilah vektor C apabila C ini adalah suatu vektor yang memenuhi C sama dengan A cross B. Nah, kita akan latihan perkalian cross vektor antara vektor A dengan vektor B. Nah, vektor A ini, nah kita bisa menggunakan matriks ya kawan-kawan untuk mencari nilai A cross B. Kita akan susun matriksnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita akan susun matriks 3 kali 3 dengan untuk baris pertama ini adalah I, J, K ya. Kemudian untuk baris kedua itu adalah vektor A ya kawan-kawan ya. Ini ada 2I min J plus 3K. Kita akan tuliskan sebagai 2
negatif 1 dan 3. Kita akan tuliskan aja koefisiennya. Kemudian untuk vektor B ini adalah I plus 2J min 2K, berarti 1, 2, min 2. Seperti itu ya kawan-kawan. Nah, untuk mencari nilai vektor crossnya tidak lain adalah kita mencari determinan matriks 3x3 ini. Kita bisa menggunakan cara pertama, yaitu kofaktor ya. Jadi langkah pertama teman-teman lihat baris pertama. Ini ada I. Nah, misalkan di baris I ini kan barisnya sekian. Nah, kemudian kalau kita lihat ke kolom ini sekian kan ya. Nah, kita tulis di sini I. Nah, tersisa 4 elemen matriks di sini. Nah, ini teman-teman cari determinannya tuh. Nah, ini min 1, 3, 2, min 2. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan cari untuk yang J ya. Nah, bentar. Kita akan cari yang J. J ini kalau diurutkan dalam satu kolom seperti ini, kalau diurutkan dalam satu baris seperti ini. Nah, tersisa 4 elemen. 2, 3, min 1, 2. 4 elemen ini maksudnya elemen yang tidak dilingkari ya, teman-teman. Ini cari determinannya. Kemudian di sini teman-teman tuliskan J. Oh ya, untuk J ini khusus J tandanya negatif. Lalu selanjutnya yang K kita gitukan juga ya kawan-kawan ya. Nah, yang K ini tandanya positif. K ini kalau kita lingkari satu kolom, kemudian kita lingkari satu baris, nah kita akan melihat 4 elemen sisanya yang tidak dilingkari. Nah, ini kita cari determinannya kawan-kawan ya. Nah, 2 min 1, 1, 2. Nah, selanjutnya sangat mudah, kita cukup hitung determinan masing-masing matriks yang tadi sudah kita temukan. Oke, teman-teman pasti sudah tahu cara menghitung determinan matriks sewaktu di SMA. Yang pertama yang ini nih ya, min 1 kali min 2 itu 2. 2 dikurangi 3 kali 2 itu berarti 2 min 6. Atau kita akan temukan hasilnya adalah min 4. Min 4 dikali dengan I. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan yang J. Di sini 2, 3, min 1, 2. 2 dikali 2 itu 4. 4 dikurangi 3 kali min 1. Berarti 4 min negatif 3. Kita ketemunya adalah positif 7. Ini J. Kemudian selanjutnya yang K ini 2 kali 2 itu 4. 4 dikurangi negatif 1 itu 4 min 1 berarti 5. Ini adalah 5K. Nah, ini adalah vektor C yang kita cari tadi. Mudah ya. Nah, ada cara kedua yaitu menggunakan metode Sarus. Nah, di metode Sarus ini kita akan perpanjang matriksnya ya. 2 kolom pertama ini akan kita tulis ulang di sini ya. Ini I, ini J, kemudian 2 min 1, ini 1, 2. Ya, kita tulis ulang ya di sini. Kemudian kita akan melakukan operasi hujan ya. Gimana tuh operasinya? Nah, teman-teman lakukan perkalian elemen-elemen berikut yang kena hujan ya. Nah, ini I dikali min 1 dikali min 2. Ini kita akan dapat 2I. Kemudian J dikali 3 dikali 1. Itu ketemunya positif 3J. Kemudian K dikali 2 dikali 2. Ini ketemunya positif 4K. Oke, kita dapat kelompok pertama. Kemudian kelompok berikutnya, nah ini teman-teman lakukan perkalian dengan arah sebaliknya ya. Nah, K dikali min 1 dikali 1. Kita akan ketemu negatif K. Kemudian I dikali 3 dikali 2. Itu ketemunya positif 6I. Kemudian selanjutnya J dikali 2 dikali min 2. Ketemunya negatif 4J. Nah, ini adalah kelompok kedua. Hubungan kelompok pertama dan kelompok kedua itu saling mengurangi ya. Sehingga hasil akhir dari cross vektornya adalah 2I dikurangi 6I itu berarti min 4I. Kemudian 3J dikurangi negatif min 4J berarti 3J ditambah 4J. Ketemunya 7J. Kemudian 4K dikurangi negatif K. Berarti 4K plus K atau 5K. Nah, hasil akhirnya ternyata sama. Maka dari itu, nah secara kedua Sarus ini
ternyata memberikan hasil yang sama. Teman-teman boleh pakai yang mana aja. Oke, itu sekian untuk pertemuan pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.